Terdakwa kasus dugaan pembunuhan berencana terkait kecelakaan di Nagrek, Jawa Barat, Kolonel Infanteri Prianto dituntut pidana penjara seumur hidup dan dipecat dari Dinas Militer oleh Auditor Militer Tinggi dalam sidang di Pengadilan Militer Tinggi II, Jakarta pada Kamis 21 April hari ini. Auditor Militer Tinggi Wirdel Boy dalam berkas tuntutan yang dibacakannya mengatakan Auditor Militer Tinggi berkesimpulan Prianto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atas 3 tindak pidana sebagaimana didakwakan pada dakwaan Auditor Militer Tinggi nomor SDAK nomor 2 tanggal 10 Februari 2022. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari tribunnews.com, ada Gita Irawan yang akan melaporkannya. Silakan rekan Gita. Selamat sore Firda, selamat sore Tribuners. Bisa dilaporkan bahwa memang tadi berlangsung sidang pembacaan tuntutan terhadap terdakwa kasus dugaan pembunuhan berencana terkait kecelakaan di Nagrek, Jawa Barat dengan terdakwa Kolonel Infanteri Prianto. Jadi dalam sidang tuntutan tersebut memang ada beberapa poin-poin tuntutan yang disampaikan, diantaranya adalah Auditor Militer Tinggi memohon kepada Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta untuk menyatakan secara sah dan meyakinkan bahwa Prianto bersalah melakukan setidaknya 3 tindak pidana. Yang pertama adalah pembunuhan berencana, yang kedua penculikan, dan yang ketiga penghilangan mayat. Selain itu, Prianto juga dituntut atau Auditor Militer memohon kepada Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta untuk menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup dan pemecatan dari dinas militer kepada Prianto. Sejumlah pertimbangan yang diambil dalam untuk menyusun tuntutan tersebut tadi disampaikan oleh Kolonel Sus Wirdel Boy, diantaranya adalah pernyataan dari Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa yang pada tahun lalu, di akhir tahun lalu, menyatakan bahwa TNI walaupun bisa dakwaan pembunuhan berencana tersebut maksimal adalah hukuman mati, namun TNI memilih untuk penjara seumur hidup, jadi menuntutnya seumur hidup. Selain pernyataan dari Panglima TNI juga ada pertimbangan lainnya, yakni fakta persidangan. Justru kalau menurut Kolonel Wirdel Boy, fakta persidangan itulah yang menjadi pertimbangan utama dalam penyusunan tuntutan tersebut. Selain itu juga ada arahan dari Auditor Jenderal TNI sebagai atasan dari Auditor Militer Tinggi. Selain dari pertimbangan tersebut juga Auditor Militer tadi menyampaikan ada sejumlah pertimbangan hal-hal yang meringankan dan memberatkan yang meliputi diri Prianto untuk bisa dijadikan bahan pertimbangan dari hakim dalam menjatuhkan putusan. Hal yang meringankan diantaranya adalah Prianto disebut dinilai berterus terang sehingga memudahkan pemeriksaan. Kemudian yang memberatkan adalah Prianto telah bersama-sama mengajak anak buahnya untuk melakukan tindak pidana. Demikian yang bisa saya sampaikan. Oh ya, satu lagi, bahwa nanti pada sidang selanjutnya itu akan digelar pada 10 Mei 2022 dengan agenda pembacaan nota pembelaan dari terdakwa Kolonel Infanteri Prianto. Demikian yang bisa saya laporkan. Terima kasih rekan kita dari tribunnews.com atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, akan kami tampilkan wawancara yang tadi sudah dihimpun oleh rekan kita dari Auditor Militer Tinggi Kolonel Sus Wirdel Boy. Berikut liputannya untuk Anda. Tuntutan yang kami susun itu dasarnya fakta yang terungkap di persidangan. Setelah fakta kami temukan, saya selaku Auditor Militer Tinggi akan lapor kepada kepala. Dan tuntutan kami ini dirapatkan di Orjen TNI. Jadi tuntutan yang barusan dibacakan adalah petunjuk dari Orjen TNI. Barangkali beliau dengan stafnya sana sudah menyimpulkan bahwa hukuman ini adalah yang paling cocok untuk. Jadi kita mengetahui bahwa sistem penjatuhan pidana di hukum pidana kita ini kan maksimum 1 hari sampai 20 tahun atau sampai meninggal dunia atau seumur hidup. Jadi apakah itu hukuman mati,
seumur hidup 20 tahun. Nah, itu barangkali ada pertimbangan-pertimbangannya. Nah, barangkali salah satunya tadi terdakwa juga ada penyesalan. Dan seperti yang disampaikan pada sidang-sidang terdahulu bahwa sebetulnya kejadian ini terjadi karena dia merasa ada hubungan emosi dengan Duyat Moko atau saksi dua itu yang sudah membantu dia. Artinya hal-hal yang meringankan tuntutan tadi juga jadi pertimbangan dalam Semua akan dipertimbangkan, yang meringankan dipertimbangkan, yang memberatkan dipertimbangkan. Fakta itu akan menjadi bahan pertimbangan. Pak Panglima pernah nyatakan intended seumur hidup juga, itu termasuk pertimbangan itu bukan? Pada waktu Panglima mengeluarkan statement itu akan menjadi patokan bagi kami, gitu. Patokan bagi kami. Tapi yang terpenting adalah fakta di persidangan. Karena apa? Barangkali urgen kami juga minta petunjuk kepada Panglima untuk menentukan berat ringannya hukuman. Jadi enggak, pada waktu statement Panglima itu kita kan belum melihat fakta. Tapi setelah fakta dalam kenyataannya beliau Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.